dan bela negara. Ya, untuk materi ketahanan nasional dan bela negara yang akan kalian pelajari per hari ini, ya, itu dapat kalian akses di GCR, ya, pada bahan ajar, buku bahan ajar yang sudah saya kirimkan di awal perkuliahan dan itu ada di GCR. Ya, kalian bisa mendapatkan materinya itu dari sini, ya, bab ke berapa nih kalau ini nih? Bab ke-11 ya. Nah, materi kita adalah tentang ketahanan nasional dan juga bela negara. Ya. Nah, materi ketahanan nasional dan bela negara itu merupakan ya materi yang saling berkaitan, materi yang berhubungan dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari dari materi yang pertama kali sampai dengan materi minggu lalu ya, wawasan nasional, geostrategi dan juga geopolitik. Nah, kalau kita mendengar istilah ketahanan nasional dan bela negara, pasti kalian langsung berpikir, Bu, untuk apa kita mahasiswa belajar tentang ketahanan nasional dan bela negara? Bukannya ketahanan dan nasional dan bela negara itu hanya dilakukan oleh tentara saja. Ya, karena tugas dari tentara adalah menjaga ketahanan dari nasional, ketahanan ya, keamanan dan juga dari Indonesia. Nah, tetapi perlu kita ketahui nih bahwasanya ya sebagai sebuah negara ya, Indonesia merupakan negara yang memerlukan sekali ya yang disebut dengan sebuah ketahanan nasional. Oke. Semua negara di dunia, entah itu negara yang tidak sedang berkonflik ya, negara yang tidak sedang berperang ataupun negara yang tengah berkonflik dan juga tengah berperang, itu semua memerlukan sebuah ketahanan pada diri negara tersebut. Ya. Nah, secara otomatis sebuah negara seperti Indonesia yang tidak dalam keadaan tengah berperang memerlukan sebuah ketahanan nasional agar apa? Agar terhindar dari yang namanya perang. Sebuah negara ya yang berperang itu pasti negara tersebut ya akan mengalami yang namanya bisa kemenangan, bisa kekalahan. Apabila negara tersebut kalah dalam berperang, maka negara tersebut akan hancur atau tidak hancur dalam konteks masih berupa negara, tapi dalam proses pembangunan negara pasca perang itu sangatlah sulit dan memerlukan waktu yang lama. Ya, nah Indonesia bukan merupakan negara yang tengah berperang saat ini, tapi Indonesia sebagai sebuah negara ya yang mayoritas penduduknya itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Indonesia saat ini tengah yang namanya berkonflik. Ya, salah satu konflik yang pernah ada di Indonesia nih ya adalah konflik yang ada di Poso. Konflik yang ada di Poso itu merupakan konflik ras, agama ya yang menyebabkan kehancuran pada saat itu di wilayah Poso. Ya, ketidakpercayaan antar masyarakat ya berkembang sampai dengan di luar Poso sampai ke wilayah Jakarta. Isu-isu agama sangat mungkin terjadi konflik di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu negara yang ya terdapat banyak sekali agama di dalamnya. Ada agama yang diakui oleh pemerintah dan agama yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan belum diakui oleh pemerintah. Jadi kemajemukan dalam hal agama sangat mungkin terjadi di Indonesia dan dapat menyebabkan yang namanya konflik perang saudara. Ya, kalian juga ya, kita sudah belajar pada saat 2 minggu yang lalu ya di materi wawasan Nusantara. Saya mengecek nih kalian apakah kalian paham atau tidak tentang wawasan Nusantara ya. Lalu saya memberikan contoh kepada kalian.
ya, tentang sejarah Indonesia dan Timur Leste, ya, tentang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, tempe, ya, batik yang dipakai motifnya oleh Adidas. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya konflik yang pernah terjadi atau dialami oleh Indonesia. Tetapi tidak sampai ke arah peperangan. Indonesia menghindari sekali ya terjadi yang namanya perang. Kenapa? Kalau misalnya kita ya negara-negara korban perang atau negara-negara pasca perang itu pasti ya pemulihannya sangat lama. Sehingga apa? Sehingga Indonesia akan menjadi negara yang terbelakang dan akan menjadi negara yang tidak mampu menyejahterakan masyarakatnya. Oke. Nah, oleh sebab itu ya karena Indonesia itu ada apa? Ada pengamen lewat. Ya, oleh sebab itu Indonesia perlu yang namanya sebuah ketahanan nasional. Ya, ketahanan nasional itu apa? Ketahanan nasional adalah sebuah kondisi ya yang ideal dari sebuah negara ya untuk memiliki sebuah kemampuan dalam mengembangkan kekuatannya guna menghadapi ya konflik, ancaman atau tantangan yang mungkin terjadi, entah itu ancaman, tantangan, atau konflik yang ada di dalam Indonesia itu sendiri, ya, atau konflik yang terjadi, ancaman yang terjadi, tantangan yang terjadi dari luar Indonesia. Ya, nah untuk mewujudkan ya ketahanan nasional ya di Indonesia itu sendiri, ya ketahanan nasional itu terbagi. Ya, terbagi dalam apa? Terbagi dalam sektor-sektor kehidupan yang ada di Indonesia. Ya, ketahanan nasional itu terbagi menjadi ketahanan dalam bidang ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan politik, ketahanan sosial, ketahanan pendidikan, ya, ketahanan budaya, dan lainnya. Jadi segala sektor kehidupan manusia ya di Indonesia perlu yang namanya sebuah ketahanan nasional. Untuk apa? Untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, untuk menstabilkan kondisi negara Indonesia. Ya, kalau misalnya kalian pernah mendengar ya Partai Komunis Indonesia, pernah dengar tidak nih? PKI namanya. Ya. PKI itu salah satu ancaman, salah satu bentuk ancaman ya dari ketahanan nasional Indonesia dalam lingkup ideologi. Ya, Indonesia merupakan negara penganut sistem ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu sangat bertolak belakang dengan ya komunis. Ketika komunis mulai masuk ke Indonesia, menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, ya, eksistensi dari Pancasila itu semakin tergerus. Ya. Pancasila itu terdiri dari 5 sila, ketuhanan, kerakyatan, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Itu semua tidak ada pada tubuh PKI. Ya, sehingga apa? Sehingga kalau misalnya PKI sampai ya berkuasa di Indonesia, ya kita akan menyalahi apa? Menyalahi apa yang sudah menjadi takdir kita. Pancasila disebutkan sebagai takdir bangsa Indonesia. Karena apabila tidak ada Pancasila, ya Indonesia dinyatakan tidak akan merdeka. Dan apabila pada saat itu Partai Komunis Indonesia ya mengambil alih kepemimpinan atau pemerintahan di Indonesia, maka kita akan kembali dijajah. Dijajah oleh siapa? Oleh komunis dan sekutunya. Itu dari segi ideologi.
Dari segi sosial, ya, kemiskinan yang terjadi di Indonesia, ya, ketahanan sosial berkaitan juga dengan ketahanan ekonomi nih, ya, tentang stabilitas nasional. Ya, bagaimana nih caranya nih pemerintah agar masyarakat Indonesia yang ada pada usia kerja itu dapat bekerja atau dapat menghidupi kehidupannya sendiri tanpa harus dibantu terus-menerus oleh pemerintah. Pemerintah dapat membantu masyarakat Indonesia apabila masyarakat tersebut terdampak bencana. Masyarakat tersebut itu merupakan, ya, indikator masyarakat yang miskin sehingga perlu dana bantuan sosial. Ya, atau masyarakat yang memang miskin, ya, dan juga terdampak yang memang harus dibantu sampai dengan ia menjadi masyarakat yang madani. Ketahanan kesehatan, ya, gizi buruk di Indonesia itu menyebar, ya, di seluruh belahan Indonesia. Bukan hanya ada di wilayah Papua, tapi gizi buruk. Nah, nih, kalau kita lihat prosentasenya, ya, gizi buruk yang ada di Indonesia itu bukan hanya terjadi di wilayah Papua, tapi seluruh pulau di Indonesia itu terdapat kasus gizi buruk. Dan apabila seorang anak mengalami gizi buruk, perkembangan kemampuan otaknya akan terganggu dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya, sehingga anak-anak yang nantinya akan menggantikan pemerintah di masa ini akan mengalami yang namanya kemunduran. Ya, dampak dari gizi buruk salah satunya adalah meninggalnya anak-anak, ya. Kalau misalnya usia anak-anak di Indonesia itu sudah tidak ada, maka demografi di Indonesia dikatakan sebagai demografi yang buruk. Karena apa? Karena nanti ketika di usia anak-anak yang gizi buruk itu meninggal dan sudah masuk usia dewasa, tidak ada penerus untuk melanjutkan pemerintahan di Indonesia. Oleh sebab itu, ketahanan nasional salah satunya adalah mengatasi gizi buruk. Ya, COVID-19. Salah satu upaya untuk mempertahankan ketahanan nasional kita, menjaga kesehatan masyarakat kita dari adanya ancaman COVID apa? Dengan cara vaksinasi. Akses terhadap fasilitas kesehatan menggunakan apa? BPJS atau sekarang namanya KIS, ya, Kartu Indonesia Sehat. Pendidikan, ada yang namanya program belajar 9 tahun. Lalu ada Kartu Indonesia Pintar. Berbagai macam beasiswa, ya, yang dibuat oleh pemerintah. Pemerataan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, jadi ketahanan nasional itu merupakan, ya, cara atau upaya dari pemerintah Indonesia untuk menstabilkan kondisi Indonesia. Karena, ya, kalau misalnya Indonesia tidak stabil, misalnya ekonomi kita tidak stabil nih, berkaitan tadi kan dengan ketahanan sosial. Indonesia terus-menerus yang namanya melakukan impor beras, impor ikan, impor segala macam bahan pangan, maka ketahanan nasional kita akan melemah. Apa ya, berarti kita secara otomatis dikuasai dalam bentuk ekonomi oleh bangsa asing. Dan kalau kita dikuasai oleh bangsa asing, itu namanya apa? Kita dijajah. Ya, jadi peran kita
ya sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai individu adalah sebagai agen dari ketahanan nasional. Ideologi bangsa kita akan tetap menjadi ideologi Pancasila dan tumbuh serta berkembang oleh masyarakat kalau kita menerapkan ideologi tersebut dengan baik. Ketahanan ekonomi kita akan baik apabila kita menggunakan produk dalam negeri. Ketahanan sosial kita akan baik dan akan mumpuni apabila apa? Apabila kita ya yang memang ada pada usia kerja, ya bekerja. Tidak yang namanya menganggur, menunggu bantuan dari pemerintah. Bu, lapangan pekerjaan sekarang sulit. Kan sekarang ada program UMKM. Kita bisa yang namanya membuat usaha-usaha sendiri berkaitan dengan skill kita, kemampuan kita. Ya, untuk dapat apa? Untuk dapat membantu orang banyak dan secara otomatis membantu diri kita sendiri. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional ya di Indonesia pada saat ini adalah sebuah ketahanan yang memang dalam lingkup ancaman-ancaman yang tidak berupa perang. Beda dengan ya negara Palestina dan juga Israel. Ya, dua negara ini ya, terutama Palestina, ketahanan nasionalnya itu sudah porak-poranda. Ya. Karena apa? Karena peperangan yang terjadi dari ya yang dilakukan oleh Israel dan juga sekutunya. Bukan perihal agama, tapi perihal wilayah nih. Wilayah. Ada yang menyebutkan bahwasanya wilayah Israel itu dahulu merupakan wilayah Palestina. Ya, tetapi pada saat itu rakyat Israel melakukan ekspansi ke seluruh wilayah Palestina. Sampai dengan saat ini wilayah Palestina itu tinggal sedikit. Ya. Israel ingin menjadikan wilayah Palestina sebagai wilayahnya. Karena memang dianggap oleh Israel wilayah Palestina adalah milik Israel. Ya, ada banyak kubu yang mendukung Palestina, ada banyak kubu juga yang mendukung Israel. Sehingga terjadi peperangan yang tidak berkesudahan. Dampaknya apa? Efeknya apa? Ya efeknya ini pada ketahanan yang ada di Israel dan Palestina. Keduanya merupakan negara yang tengah berperang, ya, dan semuanya nih ketahanan nasionalnya berpengaruh. Sehingga apa? Sehingga kehidupan masyarakat Palestina dan Israel menjadi tidak baik. Negara-negara yang memang rawan sekali terjadi konflik berupa perang, ya, seperti Korea Utara, ya, Korea Utara dan juga Korea Selatan, ya, itu mewajibkan masyarakatnya untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan bela negara. Ya, bela negara yang dibuat oleh pemerintah Korea Utara, ya, dan juga Korea Selatan itu disebut dengan wamil atau wajib militer. Ya, semua orang yang berjenis kelamin laki-laki di Korea Utara dan Korea Selatan itu wajib mengikuti wajib militer dalam kurun waktu usia tertentu selama 2 tahun. Walaupun mereka itu artis, pengusaha, anak pejabat, konglomerat, ya, itu wajib ikut militer. Kenapa? Karena memang ya negara Korea Utara dan Korea Selatan itu rawan sekali terjadi konflik. Ya, dan jumlah tentara nasional dari Korea Utara dan juga Korea Selatan itu tidak cukup banyak, tidak seperti di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya terjadi konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan, ya, pihak militer terlebih dahulu yang turun tangan. Apabila pihak militernya itu dirasa kurang, maka rakyat sipil yang sudah dibekali dengan kemampuan militer
ketika wajib militer dapat membantu untuk berperang. Ya, itu wamil yang ada di Korea Utara dan juga yang ada di Korea Selatan. Nah, wamil juga atau wajib militer itu ada di Thailand. Ya, Bu, kok wamil di Thailand diikuti sama perempuan? Ya, jadi wajib militer di Thailand itu juga dilakukan oleh laki-laki. Ya, perempuan-perempuan ini merupakan ya laki-laki yang sudah bertransformasi atau mengubah jenis kelaminnya. Walaupun dia sudah berubah jenis kelamin, tapi tetap harus ikut wamil. Karena memang kodratnya dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Wajib. Kenapa, Bu? Kok di Indonesia nggak ada wamil sih, Bu? Karena dirasa saat ini, ya, jumlah tentara nasional Indonesia itu masih cukup banyak. Masih banyak. Ya, masih dapat mengakomodir ketahanan nasional kita. Dan saat ini Indonesia dalam konteks keadaan ya yang belum, ya saya katakan belum dalam kondisi harus berperang. Kondisi Indonesia berkaitan dengan ketahanan kita dalam lingkup wilayah ya dan juga dalam bentuk keamanan itu masih dalam kondisi yang stabil. Jadi bentuk bela negara di Indonesia itu apa? Ada namanya program ya. Kalau kalian di sini ikut Ormawa Menwa tidak? Siapa yang ikut Menwa? Ya, Menwa ya atau resimen mahasiswa itu merupakan salah satu ya bentuk kegiatan bela negara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Ya, tuh, Menwa. Apalagi Bu, selain ikut Menwa ada program MBKM namanya memang khusus disebut ya. MBKM Bela Negara. Nah, kelas ini merupakan kelas yang paling banyak nih ya. Ada lebih dari 10 mahasiswa yang ikut MBKM Bela Negara. Pada MBKM Bela Negara, ya bukan diajarkan bagaimana cara berperang, tapi bagaimana menjaga ketahanan nasional kita ya dalam konteks pendidikan. Oke, sampai di sini materi untuk per hari ini itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Sebelum kalian berdiskusi dengan kelompok minggu lalu dan harus mengerjakan tugas berikutnya. Silakan apabila ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya buka absen dulu ya. Kalau tidak ada, silakan kameranya diaktifkan agar saya bisa absen. Ya, saya absen dulu ya. Ahelmi, mana Ahelmi? Hadir, Bu. Abid? Hadir, Bu. Acah? Hadir, Bu. Ahmad Bagas? Hadir, Bu. Aditya, MBKM ya. Ahmad Nur? Ada Ahmad Nur?
Ahmad Nur tidak ada. Aja Duriga ada. Hadir, Bu. Lanjut ke Aldiansyah. Aldiansyah ada Aldiansyah? Tidak ada. Aldira ada? Hadir, Bu. Alif? Hadir, Bu. Amanda? Amanda ada Amanda? Tidak ada. Ana? Hadir, Bu. Anggoro? Hadir, Bu. Anissa Rahma? Hadir, Bu. Arif? Hadir, Bu. Arya? Hadir. Arif hadir? Arya hadir. Aryo Seto? Hadir, Bu. Azhar? Hadir, Bu. Dava? Hadir, Bu. Eril? Hadir, Bu. Dimas? Hadir, Bu. Eko Fani MBKM? Faiz? Faiz ada Faiz? Hadir, Bu. Oke, lanjut ke Gladys. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Guru? Hadir, Bu. Ilham? Hadir, Bu. Irfan? Hadir, Bu. Si? Hadir, Bu. Marsyanda? Hadir, Bu. Abiu? Hadir, Bu. Raihan? M. Raihan ada M. Raihan? Tidak ada. Naufal? Hadir, Bu. Naufal. Hadir, Bu. Dua Naufal hadir ya. Nurul? Hadir, Bu. Ada. Oktaviani? Hadir, Bu. Okto? Hadir, Bu. Otniel? Hadir, Bu. Raffi? Hadir, Bu. Rainaldi? Hadir, Bu. Rainanda? Tes. Bu. Rifki? Tes. Ya. Raihan hadir, Bu. Raihan, tunggu sebentar ya. Tuh, tadi mic saya error, udah ngechat juga. Oke. Oh, saya belum baca nih, tunggu ya. Raihan, Muhammad Raihan ya? Muhammad Raihan hadir ya. Lanjut lagi, tadi sampai Otniel hadir. Raffi ada Raffi? Ada, Bu. Rainaldi? Ada, Bu, ada hadir. Oke, Renanda ada? Rifki? Hadir, Bu. Rizky? Rues? Hadir, Bu. Taufik? Hadir, Bu. Wildan? Hadir, Bu. Yang terakhir Zaki? Hadir, Bu. Oke, siapa yang merasa belum dipanggil selain Muhammad Raihan? Sudah semua? Oke, sip. Tunggu sebentar. Oke, baik ya. Untuk kelas ini, ya selanjutnya kalian harus mengerjakan kuis di pertemuan ke-13 ini ya secara berkelompok. Kelompoknya menggunakan kelompok yang minggu lalu ya. Jadi tidak usah membentuk kelompok baru, cukup pakai kelompok yang minggu lalu. Oke. Dan untuk perwakilan kelompok dan untuk tugas itu dikirimkan oleh perwakilan kelompok apabila tadi ada pertanyaan dari Aldira. Apabila kalau misalnya minggu lalu itu yang mengumpulkan misalnya di sekelompok Aldira mau ditukar Bu ke diganti ke misalnya ke Marsyanda, boleh tidak? Boleh ya. Yang penting cukup satu saja yang mengirimkan jawabannya. Oke, jangan lupa ditulis nama anggota kelompok kalian. Untuk tugas itu dikumpulkan maksimal per hari ini ya di jam 3 sore. Untuk soal langsung kalian bisa lihat di GCR. Oke? Baik, Bu. Oke, kalau begitu silakan langsung kalian bergabung dengan kelompok kalian ya untuk mengerjakan kuis di pertemuan ke-13. Ada di GCR. Kalau begitu untuk pertemuan Zoom hari ini saya akhiri ya. Kalian bisa langsung bekerja sama dengan tim kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.